Ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa pemerintah sebuah negara itu adalah necessary evil, musuh yang terpaksa kita terima. Saya tidak lagi mengumandangkan bendera hitam anarki, tapi memang keberadaan negara adalah kesepakatan yang kita ciptakan dengan senyum, tapi itu pula yang akan buat kita menangis di kemudian hari. Kita kerucutkan pada sistem demokrasi saja. Keberadaan sistem ini adalah bukti lahirnya manusia. Kenapa demokrasi bisa dikatakan adalah bukti lahirnya manusia? Karena hanya di sistem demokrasi inilah di mana suara dan hak manusia diakui, dari yang kecil apalagi yang besar. Silahkan bayangkan dan komparasi demokrasi dengan sistem lain. Siapa yang mau berbagi kue yang sama, padahal kita yang kerja mati-matian? Siapa yang mau jadi robot yang dapat dibeli dan dipekerjakan seperti jongos? Bayangkan, ada sistem di mana ketika kita tertekan, kita pasti otomatis berteriak, tapi teriakan itu akan diganjar kurungan, kaliber dan peluru tajam, dan hanya selamat jika kita diam. Bayangkan zaman dulu, di mana segala eksekusi negara dipegang oleh para eksekutif. Contoh nyatanya adalah, kekayaanmu hari ini adalah karena eksekutif tadi. Dan jika hari ini kamu tetap miskin, itu juga karena eksekutif ini. Bayangkan lagi, di mana segala urusan negara, mulai dari beras hingga pencurian sendal, diurus raja negara. Silahkan saja, jika rajamu adalah manusia super cerdas, super peka, dan sedikit maha tahu, kita mungkin tidak akan kesusahan. Tapi tidak terjadi dengan kondisi kita saat ini. Tidak usahlah mengambil analogi terlalu jauh. Cobalah nonton film kerajaan atau baca literatur kerajaan, mulai dari folklore, fiksi, atau realita. Apa yang terjadi di kisah itu? Orang berebut tahta, bermandikan darah. Hal itu terjadi sekian lama. Kejenuhan membuat setiap orang ingin lahirnya sebuah sistem dengan sebuah kelompok yang mampu merasakan penderitaan rakyat. Di sini lahirlah legislatif. Mereka adalah orang-orang yang berasal dari tetangga yang kamu sayang. Mungkin legislatif itu adalah bapak dan ibu kamu, kakak atau adik kamu. Ya, mereka adalah yang paling mengerti dengan kamu. Kamu bisa bilang, legislatif itu adalah keluargamu. Kita pun akan bersyukur saat itu. Legislatif lahir sebagai lembaga yang sekiranya mampu menyuarakan rasa laparmu untuk didengar, dan kamu bisa dapat sepiring nasi dari usaha itu. Legislatif adalah alat yang mampu mengkoreksi tindak tanduk raja. Mereka mampu perang urat dengan eksekutif, dan mampu merayu yudikatif agar tetap manusiawi. Inilah demokrasi kita hari ini. Apa yang kita bahas barusan hanyalah sebuah kulit dari sebuah sistem bernama demokrasi. Demokrasi ini adalah sistem yang dilematif dan paradoks. Apa yang kamu rasakan ketika rumah yang kamu bangun susah payah, kamu menahan keinginan makan enak. Demi itu, kamu rela menahan kantuk. Demi rumah itu bisa layak dan nyaman untuk ditinggali. Nah, tibalah saat rumah itu kamu titipkan pada mereka. Setelah beberapa waktu kamu sadari, pagar rumah rusak, TV hilang, kompor hilang, sandal hilang, beras habis. Siapa yang ambil? Kamu tanya ke orang yang kamu titipkan. Lalu kamu terkejut sampai terkentut-kentut karena dia yang kamu titipkan mengatakan bahwa ia tidak tahu. Dia malah berada di luar negeri minum kopi di bawah kaki Eiffel Tower. Kamu bisa apa? Sekarang mereka bisa buat peraturan-peraturan aneh sehingga kamu susah menjerat mereka. Mereka lupa padahal dulu kita adalah keluarga. Inilah demokrasi kita hari ini. Ya, mungkin di luar sana demokrasi itu berjalan baik. Buktinya kamu suka dengan Amerika atau kamu suka dengan negara-negara Eropa yang demokrasinya punya wajah lain yang bagus. Tapi inilah demokrasi kita hari ini. Tapi coba kita positifkan kutub pikiran kita. Imajinasikan ada dua orang yang berkelahi. Lalu orang-orang menyaksikan, bukan melerai, tapi ikut memihak di antara dua orang itu. Karena merasa punya persamaan prinsip maupun perspektif. Bagaimana cara menghentikannya? Disinilah perlu pemerintah dengan posisi sakralnya yang akan meresolusi sebuah konflik. Sederhananya seperti itu.
Inilah peran pemerintah sebagai pengatur. Ya, memang sebaiknya kita gunakan definisi pengatur, bukan pemerintah, walaupun itu sama saja. Bagaimana jika pemerintah itu justru pihak yang paling bobrok? Kajian akademik yang aneh, yang keluarnya ya undang-undang aneh. Minta fasilitas mewah-mewah yang tidak menunjang apa-apa. Nihil. Otak negara itu di Dewan Perwakilan Rakyat. Otak itu berada di gedung mewah bertingkat tinggi. Tapi apa isinya? Sekarang apa yang bisa dilakukan saat pengkhianatan Dewan mulai terasa? Dimulai dengan kritik. Tapi kritik seperti apa? Perhatikan langkah beberapa orang yang secara independen masuk menjadi Dewan Negara. Ini sebenarnya adalah kritik dari rakyat kepada pemerintahnya, di mana opsi karakter yang pemerintah sediakan itu kualitasnya butut, jauh dari standar. Pemerintah kita terlalu sibuk berparpol. Padahal jika melihat bagaimana permainan Amerika dan parpol saat adanya elektoral, parpol hanya mengantarkan jagoannya untuk duduk terpilih. Lalu setelah itu, parpol tadi harus mundur dan tidak dikenali lagi. Karena orang yang mereka hantarkan sudah mulai aktif bekerja untuk negara dan rakyat, dan bukan kerja untuk parpol. Terakhir, rasanya sebagai penutup saya tidak punya tips atau pesan khusus. Intinya demokrasi adalah sistem yang menarik, punya sirkulasi pergantian. Di setiap pergantian melahirkan harapan baru yang fresh. Mari kita rayakan dengan tetap sehat dan waras. Terima kasih.